Salam pemirsa setia mata ketiga. Masih ingatkah pemirsa akan makhluk yang berasal dari planet asing di tahun 2014? Waktu itu, makhluk angkasa luar atau alien yang memiliki berbagai kemampuan super juga tahu membalas budi. Do Min Jeon yang menjadi viral di seluruh Asia dalam serial Korea Bioreseo on Gude. Walaupun hanya tokoh di dalam film Korea, namun tidak mencegah jutaan remaja putri untuk memujanya, menjadikan bertemu dengannya yang berasal dari planet asing, lalu menjadi orang yang dilindunginya sebagai salah satu hal yang diimpikan para remaja. Sepertinya dalam ingatan manusia, makhluk alien adalah pelindung yang memiliki kemampuan super. Baik Clark Kent sebagai Superman yang berasal dari planet Krypton, atau Uncle Martin yang mempunyai antena dan berasal dari planet Mars, bahkan Do Min Jeon yang ada di Korea Selatan. Tapi semua tokoh tersebut hanya ada di dalam imajinasi manusia saja. Bagaimana dengan pertemuan yang sesungguhnya dengan makhluk alien? Mari kita simak pengalaman suami istri Hill di AS berikut ini. Pasangan suami istri Hill hidup di kota Portsmouth di negara bagian New Hampshire. Sang suami Bernie Hill adalah seorang pegawai kantor pos Amerika dan istrinya Betty adalah seorang pekerja sosial. Pada 19 September 1961 di malam hari, seusai berlibur di Kanada, suami istri Hill mengendarai mobilnya pulang ke rumah dari air terjun Niagara. Malam itu bulan bersinar terang dengan hanya sedikit bintang. Kendaraan di jalan juga sangat sedikit. Pukul 10.15, ketika mereka berkendara melewati selatan Lancaster, dari dekat bulan mendadak muncul seberkas cahaya terang. Awalnya mereka mengira itu adalah sebuah bintang, tapi kemudian mereka melihat sinar terang itu bergerak dan kelihatannya tidak seperti satelit atau pesawat. Suami istri itu sangat penasaran, lalu menghentikan mobilnya di sebidang tanah lapang di dekat Twin Mountain, lalu mengamatinya dengan teropong. Waktu itu benda terbang itu dengan sangat cepat melayang ke arah mereka. Betty memperhatikan panjangnya sekitar 12 meter, permukaannya mengilat, dan badan pesawatnya berotasi, tidak bersuara. Lintasan pergerakannya bergaya lompatan. Benda terbang itu mendekat dengan cepat, lalu berhenti di atas sebuah bukit tak jauh dari sana, dengan jarak sejauh 50 meter lebih, dan ketinggian sekitar 15 hingga 24 meter. Bernie turun dari mobil dan berjalan mendekat untuk mengamatinya. Benda terbang itu tampak seperti piring, memendarkan cahaya merah. Kedua sisinya tertanam benda yang terlihat seperti sayap kelelawar, juga terdapat sayap ekor. Di bagian tengah ada sederetan jendela kecil. Ada sekitar 8 hingga 11 makhluk berwujud manusia mengamati dari jendela itu, sepertinya sedang memperhatikan mereka. Makhluk berwujud manusia itu mengenakan pakaian luar angkasa berwarna hitam yang mulus tanpa jahitan dan mengenakan topi hitam. Salah satu di antaranya mungkin komandannya mengirimkan telepati kepada dirinya yang memerintahkan berdiri di tempat dan jangan bergerak. Bernie tiba-tiba merasa sangat takut. Ia pun berlari kembali ke mobilnya dan menginjak pedal gas dalam-dalam, cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Saat itu benda terbang itu dengan cepat telah bergerak ke atas mobilnya. Tiba-tiba ia mendengar suara plak-plak, beruntun dan berirama. Keduanya pun merasa kepala pusing, berputar-putar, seolah kehilangan kesadaran. Ketika suara plak-plak kembali terdengar, mereka berdua pun tersadar lagi, seakan-akan tidak terjadi apapun. Tapi mobilnya telah melaju sejauh 56 km ke arah selatan. Tiba di rumah 2 jam lebih telat daripada yang dijadwalkan. Keduanya merasa dalam 2 jam tersebut sepertinya telah terjadi sesuatu. Tapi ingatannya samar-samar, tidak bisa mengingat dengan jelas. Tapi Betty memperhatikan di bajunya ada bekas sobekan. Lalu sabuk kulit pada teropong juga putus ditarik, dan jam tangan mereka berdua juga berhenti di waktu yang sama. 2 hari kemudian, yakni pada 21 September, suami istri Hill melaporkan kejadian yang dialaminya ke pangkalan angkatan udara terdekat. Seorang perwira AU yang datang melakukan investigasi mengatakan, waktu itu radar milik AU juga menangkap sebuah benda terbang tak dikenal. 6 hari kemudian tanggal 25 September, Betty menghubungi NICAP, National Investigation Committee on Aerial Phenomena, yang meneliti UFO.
Tak lama kemudian NICAP mengirim investigator bernama Wilbur. Setelah investigasi, Wilbur menyatakan pasangan suami istri itu memang bertemu dengan UFO. 10 hari kemudian, Betty mengalami serangkaian mimpi buruk. Dalam mimpi itu dia dan Bernie dihadang di suatu blokade jalan, lalu dibawa ke sebuah benda terbang yang sangat besar. Namun mimpi buruk itu berlangsung 5 hari berturut-turut tiba-tiba berhenti. Akan tetapi setelah itu kondisi mentalnya menjadi tidak begitu baik, demikian juga dengan Bernie. Maka pada tahun kedua, tepatnya 14 Desember 1963, suami istri Hill itu pun berobat ke seorang dokter ahli psikologi di Boston yakni Benjamin Simon untuk mendapatkan bantuan hipnoterapi. Pengobatan dilakukan 3 kali. Seiring dengan proses pengobatan, mereka mulai mengingat kejadian selama 2 jam itu. Selama itu akibat ketakutan teramat sangat, Bernie mengalami kondisi histeria. Otot wajahnya kejang-kejang. Betty juga mengeluarkan air mata karena ketakutan dan kehinaan. Lalu apa sebenarnya yang mereka ingat kembali? Menurut penuturan suami istri Hill, setelah disusul oleh benda terbang itu, beberapa bayangan hitam berdiri di depan mobil. Selain postur tubuhnya agak pendek, terlihat sosok itu seperti manusia, tapi kepalanya berbeda dengan kepala manusia. Mereka tidak berambut. Di kedua sisi kepalanya terdapat lubang seperti telinga. Wajahnya terlihat sangat rata. Hampir tidak terlihat bentuk hidung dan mulut. Mata mereka luar biasa besar. Hidungnya begitu kecil tidak proporsional. Ujung matanya meruncing naik hingga ke samping kepala, memberi kesan sangat tidak bersahabat. Salah seorang meletakkan tangannya di pintu mobil dan membuka pintu tanpa sedikit pun mengeluarkan tenaga. Mereka berdua diseret keluar dari mobil dan dibawa ke sebuah piring bulat raksasa. Mereka memisahkan Bernie dan Betty, lalu memeriksa tubuh mereka masing-masing. Betty menceritakan pengalamannya saat tubuhnya diperiksa. Mereka mendudukkan Betty di sebuah kursi, seperti dokter internis, menggunakan sinar menyoroti matanya, membuka mulutnya, memeriksa gigi dan tenggorokannya, lalu memeriksa telinganya. Benda yang mereka korek dari telinganya disimpan baik-baik, lalu mencabut 2 helai rambutnya, juga menggunting kukunya, dibungkus dan disimpan. Lalu mereka menanggalkan pakaian dan sepatunya, membaringkannya pada sebuah meja pendek di tengah sebuah kamar, dengan sebuah benda yang seperti jarum, menusukkannya masing-masing ke leher, pegelangan tangan, lutut dan kaki, lalu dengan sebatang jarum yang sangat panjang menusuk pusarnya. Betty merasa amat sakit dan berteriak keras. Salah seorang yang seperti kapten mereka menutup mata Betty dengan tangannya yang digerak-gerakkannya. Betty langsung merasa tidak kesakitan lagi. Di kamar lain, Bernie juga mengalami serangkaian pemeriksaan badan. Juga diambil sampel jaringan tubuh dan cairan tubuhnya. Ia merasa di perutnya dipasang sebuah alat yang sangat aneh. Mungkin karena alat ini di perut Bernie kemudian tumbuh sesuatu yang menyerupai kutil yang harus dibuang dengan operasi. Mereka juga meneliti dengan membandingkan tubuh suami istri Hill. Gigi Bernie bisa diambil karena dia menggunakan gigi palsu, sedangkan Betty tidak bisa karena gigi asli, serta warna kulit suami istri itu berbeda. Bernie kulit hitam sedangkan Betty kulit putih. Itu membuat mereka cukup kebingungan. Cara alien itu berkomunikasi dengan mereka adalah dengan telepati atau bahasa Inggris. Betty memperhatikan bahasa Inggris makhluk alien itu sangat buruk. Saat berbicara di bibirnya tidak bergerak, mungkin menggunakan alat penerjemah. Betty menyatakan makhluk alien yang melakukan pemeriksaan terlihat sangat bersahabat, menjelaskan pemeriksaan tubuh itu bertujuan membandingkan perbedaan antara manusia di bumi dengan mereka, alien. Usai pemeriksaan, Betty sempat terlibat perbincangan dengan komandan makhluk alien itu. Makhluk itu memperlihatkan sebuah peta galaksi 3 dimensi, memberitahunya dari planet mana mereka berasal. Dalam hipnoterapinya, Betty menggambarkan peta galaksi itu berdasarkan ingatannya. Waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu galaksi mana yang digambar oleh Betty. Kemudian seorang guru di Ohio, yang juga seorang astronom amatir yang bernama Marjorie Fisher, sangat tertarik pada peta galaksi yang digambar Betty. Setelah riset dengan beberapa kali membandingkan,
Dipastikan bahwa makhluk alien itu berasal dari rasi bintang retikulum yang berjarak 39 tahun cahaya dari planet bumi, yakni retikulum yang disebut dalam Operation Zeta, atau lebih dikenal dengan sebutan Project Serpo di AS. Yang mengejutkan adalah bintang Clesi 86, 195, dan 97 yang ditandai Betty pada peta galaksi itu, pada masa itu belum ditemukan oleh manusia bumi. Bagaimana mungkin Betty yang buta soal astronomi bisa menggambarkannya? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.